Depresi merupakan gangguan yang banyak menyerang kaum milenial saat ini. Tingginya tuntutan pekerjaan serta pola hidup menjadikan kaum milenial rentan terhadap gangguan depresi. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Yuk saksikan cuplikan berikut ini. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Dek. Nama saya Dr. Tami, saya bertugas di Poli pada hari ini ya. Saya berbicara dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Nada. Ibu Nada ini dengan siapa? Ini dengan anak saya, Desi, dokter. Anaknya Mbak Desi namanya nggih. Baik Ibu Nada, ada yang bisa saya bantu? Ya jadi begini dokter, akhir-akhir ini anak saya lebih terlihat murung seperti itu. Kemudian lebih suka mengurung diri di kamar dan apabila berbicara dengan saya itu suka lebih diam gitu, tidak menjawab. Kemudian pandangan matanya itu tidak seperti sedang melihat saya, seperti itu dokter. Saya khawatir dokter, saya penasaran dengan apa yang terjadi pada anak saya. Sekiranya bagaimana ya dokter? Baik, seperti itu ceritanya Bu ya. Bu dokter boleh tanya-tanya sama Mbak Desi? Boleh ya? Ya Mbak Desi, tadi kan sudah mendengar dari cerita Mama ya Mbak Desi ya. Mungkin sekarang Bu dokter mau dengar cerita dari Mbak Desi. Mbak Desi ini keluhannya akhir-akhir ini kenapa ya? Saya sedih dokter. Sedih? Sedihnya itu karena apa Mbak Desi? Karena saya nggak diterima di universitas. Terus pacar saya putusin saya. Saya ngerasa udah nggak guna dokter. Oh seperti itu. Baik, Bu dokter paham apa yang Mbak Desi saat ini khawatirkan ya Mbak Desi. Tadi juga Bu dokter sempat dengar cerita dari Mama, katanya Mbak Desi kan sering mengurung diri akhir-akhir ini di kamar. Benar seperti itu Mbak? Benar ya. Selama mengurung diri di kamar ini, apa yang Mbak Desi lakukan? Tidak ada. Lalu untuk makannya bagaimana Mbak Desi? Mbak Desi nggak makan? Tidak makan? Tidak makan atau tidak nafsu makan Mbak Desi? Nggak pengen makan. Nggak pengen makan. Kalau tidurnya bagaimana Mbak Desi akhir-akhir ini? Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur juga? Penyebab tidak bisa tidurnya Bu dokter boleh tahu karena apa? Nggak tahu dokter. Mbak Desi tidak tahu. Kalau Mbak Desi kurang nafsu makan, tidak bisa tidur, apakah Mbak Desi tidak merasakan energinya akhir-akhir ini berkurang? Iya dokter. Merasa berkurang? Iya dokter. Mudah lelah tidak Mbak Desi akhir-akhir ini? Kenapa sih Mbak Desi seperti itu? Apa karena Mbak Desi merasa bersalah atau seperti apa? Iya, saya merasa bersalah sama orang tua saya. Merasa bersalah kepada orang tua? Iya. Apakah juga disertai perasaan putus asa? Iya, saya ngerasa udah useless hidup ini, dokter. Mbak Desi sudah merasa seperti tidak ada minat atau kegembiraan seperti itu Mbak Desi? Iya dokter. Saya udah nggak bisa ngerasain bahagia. Ibu, sehari-hari memang Mbak Desi seperti ini atau sebelumnya Mbak Desi seperti apa? Kalau sebelumnya, Desi ini termasuk anak yang aktif dokter. Jadi dia ikut berbagai macam organisasi di sekolahnya. Kemudian teman-temannya juga sering datang ke rumah seperti itu. Tapi akhir-akhir ini ketika teman-temannya datang ke rumah, dia tidak mau keluar kamar dokter. Lebih sering mengurung diri seperti itu. Tidak mau berjumpa dengan teman-temannya seperti itu dokter. Baik, Mbak Desi kalau belajarnya sekarang bagaimana? Apakah masih bisa belajar dan berkonsentrasi? Sudah tidak bisa. Untuk kedepannya apakah ada rencana masih yang terpikirkan oleh Mbak Desi untuk ke depan? Nggak ada dokter. Sudah tidak ada terpikirkan untuk kedepannya sekarang? Nggak ada. Mbak Desi, Bu dokter ingin bertanya, apakah Mbak Desi pernah terpikirkan untuk bunuh diri? Pernah dokter. Pernah? Mbak Desi pernah mencoba untuk bunuh diri?
Pernah dokter, pada saat itu dia mencoba untuk mensayat tangannya, tapi karena saya datang kemudian tidak jadi dilakukan. Itu jadinya saya khawatir dokter terkait dengan kondisi anak saya saat ini. Benar seperti itu Mbak Desi? Saat itu Mbak Desi mencoba ingin bunuh diri, apakah karena Mbak Desi mendengar ada suara-suara yang menyuruh Mbak Desi untuk melakukan percobaan bunuh diri, atau memang dari diri Mbak Desi sendiri yang ingin melakukannya? Karena saya dokter, karena saya rasa udah nggak guna hidup ini dokter. Baik, terima kasih atas informasi dan cerita yang sudah Mbak Desi berikan kepada saya. Terima kasih juga kepada Ibu. Baik Ibu, Mbak, silakan tunggu di luar ya. Terima kasih dokter. Sama-sama.